Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa syartud dhabihi ay yakuna musliman aw kitabiyan yunkah. Syarat orang yang menyembelih disyaratkan keadaannya muslim atau kafir kitabi yang boleh dinikah. Nah, sekarang ini kafir kitab itu yang mana? Dulu kafir kitab itu adalah Yahudi Nasrani sebelum ada perubahan daripada kitab-kitab tersebut itu. Tuh. Kalau Profesor Hamka fatwakan tahun 83 kalau tidak salah di kitab dari Majelis Ulama Indonesia itu bahwa tidak boleh nikah yang lain agama tersebut itu. Ya tak? Kita dengan Nasrani atau Yahudi itu punya kitab maksudnya ya. Nah, itu hal-hal tentang masalah orang yang menyembelih tersebut kambing, sapi, lembu, onta ya. Dan yang lainnya yang patut untuk disembelih tersebut itu. Wa yusannu ayak talwa dajaini wa huma irqan sabhatai unuqin. Sunnah memotong dua urat leher kiri kanan ya, itu mengasah pisau. Wa ayuhidda syafaratah wa yuwajjiha dhabihatu liqiblatin wa ayyakuna dhabi rajulan aqilan pamra'atan pasabiyan. Sunnah memotong dua urat leher kiri kanan, mengasah pisau setajam-tajamnya, menghadapkan binatang ke arah kiblah, dan hendaknya penyembelih itu seorang lelaki berakal sehat. Kalau tidak ada maka wanita, dan kalau tidak ada baru anak kecil, anak yang sudah bisa membedakan dia. Wa yaqulu nadban 'inda dhabi wa kadha 'inda amri saidi walau samakan. Di waktu menyembelih juga waktu meluncurkan alat berburu walaupun berburu ikan laut. Wa irsal jarihati, dan juga waktu meluncurkan benda tajam ke arah misalnya ya binatang yang melarikan diri. Kita berkata bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuh, setidaknya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, ya Allah, limpahkanlah salawat salam kepada penghulu kita Muhammad. Itu tidak nadban, bagus dilakukan model begitu. Wa yushtaratu fi dhahbi ghairil marid syai'ani. Syarat binatang sembelihan yang tidak sakit ada dua macam. Ahaduhuma ayyakuna fi hayatun mustaqirratun awwala dhabhi. Syarat pertama, binatang itu masih hidup tenang waktu penyembelihan dimulai. Walau dhannan bina syiddati hirkatin ba'dahu walau wahdaha 'alal mu'tamadi wan fijari damin tadappuqihi idza ghalaba 'ala dhanni baqa'uha fihima.
walaupun hanya diperkirakan berdasar tanda adanya semacam bergerak ke sana kemari sesudah disembelih, walaupun hanya ada satu tanda tersebut, menurut pendapat yang muktamad, hukum yang kuat, atau kemungkinan besar hidupnya masih ada sampai di waktu darah mengalir dan menyembur keluar. Wa qala fa in syakka fi istiqrariha li faqdil alamati haruma. Nah, apabila hidupnya diragukan karena tidak ada tanda-tanda tersebut, maka binatang itu menjadi haram dimakan. Tuh, tengok tuh orang mau pergi beli ayam di pasar, tengok modelnya itu, asal jangan ceplok-ceplok jadi sebelah. Ya, ada kan tuh? Hati-hati. Yang penting murah, dia bilang. Bukan masalah murahnya, ngerti tidak dia motong tersebut itu. Ya, sudah dipakai celana pendek, tak menghadap kiblat pula. Ya, menghadap kiblat sunnah ya. Tapi celana pendek itu haram, lutut nampak. Betul ya. Dan setelah dipotong masih binatang itu bergerak, sudah dicelup dengan air panas. Nah, celup air panas belum mati betul, air panas itu kalau dicelup begitu nanti najis lah, bercampur dengan kulit-kulit binatang tersebut itu. Maka alangkah indahnya kalau potong ayam itu dosa dikopek kulitnya itu, macam orang restoran Padang itu, ya, buka sama sekali. Nah, itu menghindari daripada masuk ke pori-pori daging tersebut itu. Kalau kita kan tidak, itu dendam dengan tai-tainya itu, dimasukkan ke air panas ya, kemudian pakai mesin yang memutar itu kan buang bulunya itu. Tuh, tidak apalah buang bulu, tetapi masukkan air panas itu masalah. Nah, ini ya. Walau juriha hayawanun aw saqata alaihi nahwu sayfin aw abdahu nahwu hirratin fa in baqiyat fi hayatun mustaqirratun fadabahu halla wa in tuyqina halakuhu ba'da sa'atin. Apabila ada seekor binatang luka atau terkena semacam pedang atau tergigit oleh semacam kucing, maka bila masih hidup tenang lalu disembelihnya adalah halal, sekalipun kemudian diyakini telah mati sesaat setelah disembelihnya. Ada penyembelihan ya tersebut itu. Ya, wa illa lam yahilla kama law qata'a ba'da rapu'i as-sikkin walau li udhrin ma baqiya intihaiha ila hirkati madbuhin. Wa qala, kalau tidak masih hidup tenang maka tidak halal dimakan, sebagaimana setelah pisau diangkat kembali sekalipun karena uzur, lalu letakkan kembali dan memotong bagian-bagian wajib dipotong yang belum terpotong setelah binatang itu selesai gerak ajal sembelihannya. Ya, maka betul-betul dia mati benar, masih goyang-goyang kakinya sana sini, dia masukkan ke air panas. Ya. Qala syekhuna fi syarhil minhaj wa fi kalami ba'dihim annahu law rafa'a yadahu linnahu ittirabihi fa'adaha fawran wa tamma dzabahalla. Wa qala dalam syarhil minhaj, guru kita ini berkata, pembicaraan sebagian para ulama menyebutkan bahwa bila mana penyembelih mengangkat pisaunya karena adanya semacam gerakan binatang ke sana kemari, lalu dengan spontan meletakkan kembali lagi dan meneruskan sembelihannya, maka tetap halal langsung, yang ditarik jauh-jauh. Ya, makanya nyembelih apalagi sapi itu ditekan betul tuh ya. Jadi kalau kita sudah 60-an tak usah lagi lah ikut.
Ya, tenaga dah ada walaupun hebat kau. Ya, orang yang di bawah yang 40 paling banter usianya itu. Jangan terlalu kelancam kita 60 nanti binatang tuh bergerak kuat kita terbanting. Darahnya ke sana sini, ya mati tak keluar jadi tak halal sapi itu, maka besar duitnya. Ya kan? Ini kadang-kadang kita udah tua-tua masih juga nak nyembelih. Ya supaya dapat kepalanya. Apalah ikut-ikut tua-tua ini makan yang begitu-gitu saja dah tidak ada lagi lah. Ya tak? Sekedar saja, betul tak? Kadang ustadznya juga nih yang keras begitu. Betul lah betul. Kadang apalagi kalau musim haji itu ada yang 20 kepalanya di rumah, enggak dimakan ngapa? Aku tengok, jadi aku bilang enggak usah lagi dia kasih kepalanya, kasih duit je lah 50 kah 100 kah. Nanti kalau potong kepala dipanjangkan ke bawah ke sini baru tahu potongan tuh mantap tuh bagian dagingnya. Iya kan? Ya. Nih, semacam ya, nih grup-grup kamu nih Nih, ini yang tukang potong nih banyak nih. Belajar. Paham dah aduh. Jangan motong betina aja kerjaan. Ya. Nih, tua-tua kita usah lagi lah. Ini ada tua-tua 60, 70 masih nak motong, terbanting. Ngerti dirilah, paham tak? Ya. Mana tadi mau tanya? Wa qalu ba'dihim walau rafa'a yadahu summa 'adaha lam yahillah. Coba. Mengenai ucapan sebahagian para ulama, apabila penyembelih mengangkat pisaunya itu lalu meletakkan kembali lagi maka menjadi tidak halal. Apa ini masalahnya nih? Muparra'un 'ala 'adamil hayatil mustaqirrati 'inda i'adatiha. Au mahmulun 'ala ma idza lam yu'idha 'alal fawri. Adalah bisa diletakkan sebagai cabang permasalahan itu kaitannya dengan jika waktu meletakkan kembali pisau tersebut binatang sudah tidak hidup tenang lagi. Nah tuh. Wa yu'aidahu ibta'u ghairi wahidin fima law infalatat syaparatuhu paraddaha halan annahu yahillu intaha. Atau dihubungkan kepada bila meletakkan kembali tidak secara spontan si pisau tadi itu, hal tersebut dikuatkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh tidak hanya satu ulama, bahwa apabila pisau menggelincir lalu dengan spontan dikembalikan ke tempat semestinya maka tetaplah halal. Nah, itu habis. Makanya jangan ditarik tuh, biarkan situ. Nah, itu takut tadi. Makanya kalau sapi itu dijaga ke kiri kanan tuh. Sapi ini ngelebar ininya, apa namanya? Di lehernya itu. Ya, beda dengan kerbau, dia rata. Ya. Ini yang muda-muda belajar nyembelih tuh. Ya. Jangan tunggu tua-tua lagi suruh. Kadang yang tua juga untuk apa? Tidak mengajukan diri. Nah, ajari tersebut itu, ya. Nyembelih, mandikan orang mati, talqin, zikir, ya, Tuhan. Paham itu kan yang mau tidak mau. Yang tua-tua ini payah sudah. Tengok. Ya. Walau intaha li hirkati madbuhin bimaradin wa in kana sababuhu akla nabatin mudirrin. Apabila lantaran sakit sehingga binatang telah mencapai gerak ajal sembelihan, maka jika sakitnya disebabkan oleh makanan yang berbahaya, kafadhabuhu fi akhiri ramaqihi idza lam yujad ma yuhalu alail halaku min jarhin aw nahwihi. Ya, maka jika sakit tadi disebabkan oleh makanan yang berbahaya adalah cukup
disembelih pada sisa-sisa napasnya bila tidak didapati penyebab kematian lain, baik berupa luka atau bukan luka. Nah, samalah kalau bisa kerbau tongkangnya ke tanahnya licak, karena kalau dibukubang narik payah, angkat dia turun ke bawah, kepala nyuruk ke bawah. Nah, kaki ke atas ini daripada mati, kakinya ke ekor dapat bismillah. Potonglah lagi kakinya. Ya, atau ekornya. Yang mana dapat? Halal udah. Paham tuh? Tidak sapi sudah mati baru dipotong. Tuh. Oke, makan bangkai namanya ya. Fa'in wujida ka'an akala nabatan yu'addi ilal halaki. Apabila didapati misalnya makan tumbuh-tumbuhan yang bisa membawa kematiannya. Dan makan tumbuhan apa? Karena bisa itu. Usturita fi wujudul hayatil mustaqirrati inda ibtida'id dzabhi. Walau bidzanni bil alamatil madhkurati ba'dahu. Maka disyaratkan masih hidup tenang waktu mulai disembelih, sekalipun dengan perkiraan lantaran ada tanda-tanda seperti di atas tadi yang terjadi setelah mulai disembelih. Faidatun. Ada yang mau tanya tuh? Baca. Kenapa tadi ambil mic-nya? Orang disiapkan mic itu udah ngaji. Ya, siapakah menyampaikan ya? Saya dengar. Ya, sudah isya, sebentar kita melayat ke sana ya. Ada ponakan yang meninggal kemarin. Ya, nih anak maham ini. Lepas dari maghrib tadi saya bilang sudah isya jalan saya. Tapi matinya di Jeddah sana. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika penyembelih ditendang sapi sehingga pingsan saat proses penyembelihan berlangsung. Apanya? Jika si penyembelih ditendang sapi Pingsan. Di saat proses penyembelihan langsung berlangsung, kemudian langsung digantikan dengan orang lain dan orang itu melanjutkan menyembelih. Pertanyaannya, apakah hewan tersebut halal? Iya, itulah tadi menyembelih dia pingsan. Yang pingsan itu disembelih ya. Nah, baru tahu korban Ismail namanya. Ya, maka berjaga-jaga di situ siap. Itu biasanya kena tendang pingsan itu yang tua-tua semua itu. Digoyang saya pingsan apalagi dia kena tendang. Nah, kakinya diikat tuh. Nah, kalau memang terjadi begitu, secepatnya di samping itu melanjutkan. Jangan tunggu-tunggu dibiarkan. Bergerak begitu, pingsan tuh biarkan langsung, jangan kau tunggu bangunkan yang pingsan tuh, ya, paham tuh, ya. Kalau secepatnya itu kan ada sebab halal masih yang dipotong itu, paham? Jangan pengganti pula ada sembelih. Nah, ada lagi tuh, ada, nah, belajar nyembelih ada, tuh, mulai dari ayam dulu lah. Ayam, ya, nanti onta bertegak, bismillah, onta itu berdiri begini, ya. Belum pernah tahu orang nyembelih onta ya? Nah, maka sekali-kali tidur sama onta nanti, ya. Karena masalah itu, paham? Ya. Kalau tidak halal kita makan bangkai namanya. Faidatun man dabaha taqarruban lillahi ta'ala lidab'i syarril jinni anhu lam yahrum aw biqasdihim haruma. Nah, coba nih. Ingat ya. Barang siapa yang menyembelih binatang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak gangguan jin, maka tidak haram dimakan. Kalau diperuntukkan buat jin, maka haram dimakan. Sempama kita punya rumah nih, ini macam-macam gangguan di luar, ya kita nyembelih kambing kah, ayam kah, kita baca doa di mas, memang ganggu. Tapi beda, kita mau bikin jembatan, kita potong, darahnya kita alirkan ke situ, itu haram tuh binatang dimakan, paham?
Tuh. Jadi kalau kita bikin kebiasaan orang selamatan rumah, ayo kita selamatan supaya kita jangan diganggu apa-apa. Boleh. Ya, motong ayam, motong kambing, ya. Silakan. Tetapi kalau ada di situ, nah itu di pohon tuh ada masalah tuh kita potong kambing, siramkan ke situ, haram kambing itu dimakan. Jelas itu, mesti tahu kebalikannya ya. Nah, makanya orang-orang dulu kalau mau pindah dia selamatan dulu, paham? Itu masalahnya. Nah, itu hukum ada ya. Jadi jangan salah memaham. Dengan nih, bacakan lagi. Man dabaha taqarruban lillahi ta'ala lid'abi syarril jinni anhu lam yahrum au biqasdihim haruma. Barang siapa menyembelih binatang sebagai ibadah kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala, untuk menolak gangguan jin, maka tidak haram dimakan binatang itu. Kalau diperuntukkan buat jin maka haram dimakan. Nah, gini kan. Dari ujung sana kasih itu, ini masalah besar. Ya, jelas. Ada yang mau tanya tuh? Wasanihima kaunu ma'kulan. Syarat nih. Yang disembelih syarat binatang itu sedianya halal dimakan. Beda kalau nyembelih burung elang, tak salah. Nyembelih buaya, lain ular, itu bukan sepatutnya itu ya. Jadi binatang yang halal. Syarat yang keduanya ini ya. Jadi kalau kurang syarat tidak cukup, maka tidak boleh tersebut itu. Wa huwa minal hayawanil barri al-an'am wal khailu wa baqar wahshin wa himaruhu wa dhabyun wa dhab'un wa dhabbun wa arnabu wa tha'labun wa sinjabun wa kullu laqatin lil habbi. Ah, tengok ni. Ini kalau kau tengok tak termakan kau. Ngapa bahasanya ini? Yang halal itu dari golongan binatang darat itu, yang halal ya. Onta, kerbau, aman lah, lembu, kambing, kuda, sapi liar, banteng ya. Bukan banteng partai itu, ngamuk orang yang dipotong. Ya. Ya. Himar liar, zebra yang bebelang itu, keledai ya. Nah, bukan yang tinggi itu kepala itu zirafah lain, yang bebelang itu ya. Kijang ya. Babuk semacam serigala. Tuh. Jadi dikatakan haina. Haina itu kalau dia 5 ekor ketemu lari singa. Itu dimakan di Arab. Kalau aku tak makan, lain makan itu ngeri nak makan dah. Tapi dimakan orang tuh, orang Badui. Itu memang ada. Biawak. Tapi bukan biawak tungkal lain. Ada yang tanya kemana tuh? Lain, ini biawak padang pasir, dabbun. Warnanya ke warna pasir. Besarnya beginilah. Dia cuman 1 kali setahun kencing. Ya, memang macam biawak. Kalau orang Jawa bilang seliro namanya. Kata Khalid bin Walid, makan itu biawak itu, dabbun itu nama dab, dimakan. Nabi ditawari. Kata Nabi begini, Nabi. Begitulah bahasanya. Nabi, gitu, ya. Nabi tidak melarang, tidak juga tidak dia makan sama Nabi SAW. Tapi jangan biawak sini. Katanya Ustadz Ghazali bilang gitu, habis biawak tungkal kau bikin sate jual ke pasar tuh. Lain biawaknya nih. Paham? Dia ada hal-hal yang tidak dibenarkan tersebut itu ya. Sama ingkelis. Ingkelis itu bahasa Arab itu adalah belut. Kan mirip ular tuh. Tidak ada apa-apa dimakan. Cuma kalau orang Arab dikasih itu tidak mau dia. Jijik dia bilang. Ada guru kami namanya Hasan, Syekh Hasan, ya, Dahlan Hasan meninggal. Tahun 80 sekian dia meninggal di Makkah itu. Dia bilang orang hitam itu saya Jawa ya Kulhanas, Jawa ya Kulhanas. Orang bilang orang Jawa ini dia bilang makan apa? Makan ular. Ya. Kayak ini pandai panggil ta'al wala ta'al. Le, ispi, kata apa? Ummak tak Kulhanas. Mak kau tuh yang makan ular. Itu bahasa itu ya, bahasa pasar. Tuh. Jadi ada kadang-kadang orang tak, itu biawak mesti garis bawah, bukan biawak di kampung kita ya. Lain
Nah, kelinci halal, kancil, bajing, lain bajingan. Ya, itu orangnya. Ya. Bajing loncat, nah, itu malah perampok. Ya. Jelas ya? Ya, ini bajing ini apa bahasa kita? Tupai. Hah? Tupai. Hah? Iya, tupai. Yang buntutnya ekor besar. Nah, itu bajing itu bukan orangnya bajingan. Macam orang bajingan itu, yang orang bajing loncat itu memang macam tupai ya, dah. Loncat sana, loncat sini. Ya. Sinjab bahasa Arab. Ya. Wa kullu laqatin lil hab. Nah, setiap bangsa burung pemakan biji-bijian itu halal. Yang makan biji-bijian, bukan makan bangkai. Burung apa itu makan biji-bijian? Nah, tak ada kan pemakan biji-bijian, ya kan? Jadi kalau sudah makan bangkai tak bisa lagi elang. Ya tuh burung apa namanya itu? Burung bangkai, macam-macam kan? Ya, kalau burung kau tuh lain tuh bijinya sudah ada di situ. Kamu tanya pula burung makan biji, tengok biji-bijian. Lain cuma biji di situ. Ya. La asadun. Dah boleh itu singa. Kau cuma dimakan waqirdun itu monyet. Tak boleh, haram ya. Wasakrun. Ya itu. Burung sakar, elang, garuda dan semacam itu. Makan garuda kalau ditangkap pemerintah, orang baru bikin istana garuda di IKN sana. Kalau makan tak berkepala belum dia? Ya, itu burung garuda ya, lambang negara garuda itu tak? Itu sakar ya, itu burung garuda. Ya, elang, garuda dan setiap penyambar. Sop yang menyambar itu lah daripada burung. Di laut banyak nyambar kan, burung camar, nyambar tak? Nyambar. Ya. Bangau nyambar tak? Nyambar. Ya kan? Laut itu. Ya, merak. Tak boleh makan. Bahaya kalau dimakan orang itu, tak ada lagi burung cantik. Ya. Ya, burung bol orang bilang apa ada? Itu burung hantu. Yang dimakan tidak, nggak berkawan apa? Tuh, banyak itu burung menco, gagak hitam dan gagak kelabu. Gagak itu apa namanya? Ya gagak sudah ya. Gurap itu gagak. Jelas itu. Jadi gampang, siap penyambar tak boleh. Gambar ya. Tapi kalau ikan beda penyambar, makanlah. Ikan yang penyambar diantaranya ikan apa namanya itu? Ikan aruan itu. Kan ikan apa namanya? Ikan batok ya namanya. Ikan apa namanya itu? Ikan gabus. Itu kuat sambarannya. Apa ya? Kan. Nah, jadi hati-hati makan dia. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Baca. Mic itu ke sini, kenapa taruh situ? Taruh tengah tuh. Nggak dimakan betul benda Pak sama dia. Apakah halal juga minuman dari sarang burung walet? Mohon penjelasannya Ustaz. Di mana-mana sudah diminum sama orang, kau baru tanya. Sarang burung walet ada? Mahal loh. Dulu sekilo sampai 25 juta ada dibersihkan tuh walet ya. Coba liur walet lebih mahal daripada liur ustad ya. Tak mau kan liur ustad, lari orang. Nah, liur kiai mantap pergi situ ada. Rasulullah SAW itu liur itu, liur walet. Ya, jadi kata ulama ada yang bertanya bagaimana tentang itu. Yang tak boleh itu ya dimakan apakah dengan
dengan keturunannya apa? Al kalbu wal khinziru wa ma anjing dan babi dan keturunannya itu. Paham? Itu tak bisa sama sekali ditawar-tawar. Qat'i dah putus. Anjing kawin sama kambing, keluar kambing kah atau anjing, sama hukum anjing juga. Babi kawin sama, ya itu sekarang ada orang kawin sama anjing pula. Keluar anjing sebelah baru tahu anak siapa tuh, anak angga dibilang. Setengah jadi orang. Nah, tuh. Jadi enggak jadi model kau. Paham? Itu yang saya bila tawar. Kalau yang lain itu ada tawaran itu ya. Tadi masalah walid tadi kan, itu tidak qat'i namanya ya. Itu saja. Nah, baca. Tuh. Yang namakan biawak nanti lain biawaknya ya. Ini biawak padang pasir. Nah. Wa qala wa yukrahu jallalatun walau min ghairi na'amin kadajajatin in wujida fiha rihun najasati. Coba ini ketemu ayam nih. Ya nih makruh hukumnya dibenci. Mana apa nih? Burung pemakan najis walaupun bukan golongan an'am, maksudnya onta, sapi, kambing, lembu itu tuh namanya al-an'am. Dihukumi makruh dagingnya dimakan jika masih berbau najis. Misalnya ayam. Nah, makruh. Apalagi ayamnya makin najis ya tak? Ayam kampung kan najis habis kayak sekampungan dimakannya. Budak dulu bergurau sama orang tua, gurau sama anak-anak. Nah, dia bilang, tengok, kalau namanya gorila atau kingkong besar makan apa dia? Makan orang. Orang makan apa nak? Makan ayam. Ayam makan apa nak? Makan tai. Jadi keputusannya sama itu. Tuh, ya. Apalagi sekarang orang cara lele di atas berak kan, di bawah leleknya di atas berak ke bawah lele, kasihan si leleknya berak di atas, si lelenya makan di bawah kan. Allah Akbar, kasihan binatang tuh mau tak mau lah dia makan. Ayolah dia bilang daripada tak ada. Zalim kita nih, tapi kita mau menghasilkan duit, tapi tak mau. Itu tadi ada banyak kan. Astagfirullah. Maka para dokter katakan itu dulu, aku tengok di televisi itu, kalau makan ikan ruan, ikan lele tangkap dekat rumah bawah WC itu, dimasukkan ke air bersih, dibilang selama 4 jam dibiarkan dulu, baru boleh ya dibersihkan, dikonsumsi 4 jam dulu dimasukkan supaya keluar. Nah itu tadi, ini lelenya tahan tapi leleknya tak tahan makan. Kau tengok ada berak kan. Astagfirullah, kasihan doi. Ya itu dia bilang sama makan tai kau nih. Tuh. Nah, itu dajjaj itu ayam aja yang direndam-rendam tadi itu. Makruh, dibenci itu, bersihkan. Ya. Tuh, nek makan kulitnya, perlu apa kulit tuh? Ya. Ingat yang jualan yang ke kampung-kampung nih, yang jual ayam, beko nih. Kasihan, capek dia kaki ke atas, kepala ke bawah. Panjangan jalan, beli orang berarti. Yang dapat duit yang tukang jual. Wa yahilu aklu baydin ghairi ma'kulin khilafan li jam'in. Nih, beda pula nih halal makan telur binatang yang tidak halal dagingnya. Mana nih? Lain halnya menurut pendapat sebagian para ulama. Ada orang menghalalkan telur yang tadi makan dagingnya. Seumpama daging apa? Telur buaya. Nah, kalau telur apa? Ular. Ada yang, tapi ulama pendapat umum tak boleh juga. Ada tak susah orang mau makan tapi dimakan telurnya, apa tuh? Penyu. Yang nak makan siapa? Kulitnya macam teng wajah tuh. Ada tak? Jadi kita makan tuh pandai-pandai lah ya. Yang nak makan terus. Terus sekarang ada orang makan kucing pula. Ada TBC kemarin, obat penyakit gula dia bilang, diabetes, puluhan kucing tuh di daerah Jawa sana dimakannya. Kasihan tuh kucing. Hati-hati kau nanti tungkal ada pula pemakan kucing nanti. Jelas? Ya. Ada lagi?
Wa yahrumu min hayawanil bahri dhibbaun. Nih wa timsahun sulhafatun wa saratan la qirshun wa danailasun al asahbihima. Ini masalah. Ya. Binatang air yang haram dimakan kata. Ya. Tahu kata tuh? Ya, kodok. Ya. Buat timsah, buaya. Ini pula timsah sulhapan ini penyu di sini. Ya, sebagian orang mengatakan tak apa makan penyu. Telurnya, ya kan ada ya yang lembek-lembek itu ya. Wasaratan. Saratannya apa? Ketam. Itu Majelis Ulama Indonesia tahun 83 itu ada 4 macam ketam yang boleh dimakan. Termasuklah ketam batu, boleh, ketam rajungan tak apa. Ya ada. Nah, ada kan? Ada kita sudah bacaan Ustaz dulu yang Majelis Ulama tahun 83 itu. Nah, kalau pergi tengok rumahku nanti sana. Bab tentang masalah ketam, ya. Tuh ada 4 macam. Kalau tak halal pula ketam batu itu kasihan jual pasar makan mahal sekilo 170.000. Ini ada yang pemancing ketam nih, mana budak tak datang malam ngaji lama nih. Ya. 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 Menurut pendapat yang lebih sahih, rajungan ya dan keong itu tidak haram dimakan. Biasa keong itu di apa namanya itu? Yang di ladang tuh ada keong tuh. Kan orang tuh. Tapi tak usah lah kalau masih ada makanan apa lah makan gitu ya. Makan kelaparan betul apa kok keong dimakan? La ilaha illallah. Ya. Kalau keong laut orangnya, ya. Kalau buaya laut, sungai tak boleh dimakan. Kalau buaya darat dia makan. Nah, tuh beda tuh. Ya Latif. Kenapa? Natanya apa kau? Ya, hati-hati makan di pasar tuh suruhnya orang makan itu makan ini, kau makan terus. Dihisap begitu. La ilah kena budak gila betul. Entah apa ini makannya, ya. Ya. Qala fil majmu' as-sahihu al-mu'tamadu an-najmi wa fil bahri yahillu maitatu illa dhibda'a. Coba. Imam Nawawi berkata di dalam majmu' kitab beliau, pendapat yang sahih dan muktamad yang dipegangi adalah bahwa bangkai semua binatang laut adalah halal dimakan kecuali kata. Ya, itu pada banyak juga yang teruk di sana nih. Anjing laut, babi laut, bahaya tuh gitu kan. Ya, nah, jadi ulama ini kan, jadi kita mesti tengok-tengok lah. Kan kitab tak semua juga mencakup, tak tengok babi laut anjing kau makan semua gila kau. Bapak anjing, bapak babi kau. Ya. Ada tak tuh singa laut, anjing laut, kuda laut, ada kan? Nah, ada kuda laut dan balak beda, modelnya kecil bendanya ada. Ya, itu buat yang besar. Wa yu'aiduhu naqlu ibn Sabbaq an ashab hilla jami'a ma fi illa dhibba. Nah, ada lagi nih. Pendapat ini dikuatkan dengan nukilan Ibnu Sabbaq dari para sahabat mengenai kehalalan segala binatang laut selain kata. Ya. Tapi ditengok-tengok di laut Arab itu beda dengan laut kita. Ini di Arab nih. Ada ketemu tak yang macam kita di sini? Budak di Arab itu mau makan apa namanya kerang ya? Tak mau dia. Ishada betul. Hayon apa ini dia bilang? Tak boleh makan. Kita tanah Arab itu kita ada di Mekah, Jeddah itu. Orang kalau ikan itu kalau kita kan mahal dah kepala ikan deh. Orang dibuang orang kepalanya. Sayangnya aku bilang di kampung, nak minta malu pula. Ada tak buang. Ya. Kulit mana berlaku situ kulit. Nah, ya. Sekarang masih ada tuh pembersihan. Kaki ayam dibersihkan. Apa bedelnya ayam bersihkan. Kalau dulu sama sekali tidak ada. Kepala ini buang gitu aja. Ya, di laut. Sama di kita, ya. Mahal kalau kita coba pergi ke restoran Padang. Kena kepala ikan, bogoyang kepala kau bayar. Ya.
Itu kan ada beda. Jadi kecuali dia bilang bahaya, cuma kodok cuma tak boleh. Yang lain tuh macam-macam dalam tuh. Hantu belau betul tak? Si buntal makannya sama kau. Gimana? Wa yahillu aklu maitatil jari was samak. Halal makan bangkai belalang dan ikan laut. Boleh nih. Pernah makan belalang? Itulah maka kata bisa terbang. Sekali-kali makan binatang belalang itu goreng, bakar. Kalau di Pulau Jawa makan orang banyak dijual. Ya, belalang itu. Illa ma taghayyara fi jawfi ghairihi. Ya. Halal makan bangkai belalang dan ikan laut selain yang telah membusuk di dalam perut binatang lain. Itu tidak bisa deh. Ya, kecuali kalau membusuk ikan tak apa-apa, belalang busuk tak apa, tapi jangan belalang dapat di perut ayam semua, tidak bisa lagi. Ya. Sekalipun berbentuk anjing atau babi, itu bahaya nih. Nah, tuh ada lagi. Fi surati kalbin aw khinzir yusar usannu dhabhu kabirihima alladhi yatulu baqa'uhu. Ini payah nih. Ini sebentuk anjing laut, babi laut tadi. Sekalipun berbentuk anjing atau babi, sunnah menyembelih belalang ikan yang besar dan panjang umurnya. Padahal kan tidak ada asalnya. Macam ikan nun, ikan ambar, ikan paus bersama-sama kan. Itu sunnah ternyata dipotong kalau dapat, karena itu panjang umurnya. Paham tak? Awak tak sempat nyembelih, awak masuk dalam perut nih. Ada tu. Itu sunnah kalau mau nyembelih, tidak wajib. Karena yang ikan-ikan yang panjang umurnya. Adzan. Ada yang mau tanya lagi tu? Tidak ada. Ya, wallahu alam. Bis-shawab. Al-Fatihah.